Setelah kejadian cermin semalam, aku tidak bisa tidur lagi. Aku duduk di pojok kamar, menatap kosong ke dinding sampai pagi menjelang. Badanku lelah. Tapi rasa takut membuatku tetap terjaga. Dan saat matahari mulai naik, aku baru menyadari ada sesuatu di bawah pintu kamar. Selembar kertas. Tergelincir dari luar. Awalnya kupikir brosur iklan makanan atau laundry. Tapi saat kuambil, tulisan di atasnya membuat bulu kuduku berdiri. Tulisan tangan, terburu-buru. Seperti ditulis dengan gemetar, jangan pernah buka kamar 406. Dia belum pergi. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada jejak kaki di lantai lorong. Hanya secari kertas itu, basah sedikit di ujungnya. Seperti habis dicengkeram tangan yang dingin. Aku langsung keluar dan melihat ke lorong. Kosong. Pintu kamar 406 masih tertutup seperti biasa. Tapi kali ini, aku merasa pintu itu seperti sedang memerhatikanku. Aku kembali masuk, mengunci pintu rapat-rapat, tapi pikiranku tidak tenang. Siapa yang menulis surat itu? Siapa yang tahu tentang kamar 406? Tanyaku. Hari itu aku sengaja keluar seharian. Nongkrong di kampus, makan di luar, menunggu sampai larut. Tapi begitu aku kembali ke kos, lorong lantai 4 terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu redup, temaram. Udara seakan berat. Dan saat aku hendak membuka pintu kamarku sendiri, aku melihat sesuatu dari lubang intip kamar 406. Lubang intip kecil yang biasanya gelap itu. Tanpa ada cahaya redup dari dalam, aku mendekat. Menajamkan mata, dan tiba-tiba, ada mata yang menatap balik dari dalam lubang itu. Mataku membelalak, tapi yang kulihat bukan mata biasa. Itu mata perempuan, tapi korneanya hitam legam, dan yang lebih mengerikan, mata itu tidak berkedip. Aku terdorong mundur, hampir terjatuh, tapi saat ku tatap lagi, lubang intip itu sudah gelap kembali. Lorong sunyi, pintu tertutup, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi aku tahu, dia masih di sana, di balik pintu itu, menunggu, mengawasi, dan sekarang dia tahu aku memperhatikannya. Malam berikutnya, lorong dipenuhi bau anyir, seperti darah. Dan suara dari kamar 406 kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Malam berikutnya, aku mencoba tidur lebih awal, tapi entah kenapa, hidungku mencium bau aneh. Bau itu pelan merayap masuk ke kamarku. Bau amis, seperti darah yang lama tidak dibersihkan, semula samar. Lalu semakin menyengat, aku bangkit dari ranjang dan menghampiri pintu. Kupasang telinga, mencoba mendengar, tapi tidak ada suara. Hanya keheningan, tapi bau itu makin kuat. Aku buka pintu kamar perlahan, dan saat kulangkahkan kaki keluar, seluruh lorong lantai 4 dipenuhi bau anyir. Bau itu menusuk ke kepala. Aku hampir muntah. Aku menutup hidung, berjalan pelan menyusuri lorong, dan saat aku tiba di depan kamar 406, bau itu mencapai puncaknya. Di bawah pintunya, merembes cairan merah pekat. Aku mundur dengan napas tercekik. Itu bukan cat, bukan air, tapi darah segar mengalir pelan. Saat aku hendak berlari ke tangga, lampu lorong padam sendiri. Klik, gelap, hening, lalu terdengar suara napas berat dari balik pintu 406. Lirih berat seperti yang sudah lama dikurung di dalam. "Kau mendengarku?" Suara napas perempuan,
suara itu terdengar jelas dari dalam kamar itu, tapi pintu tidak terbuka. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku seperti terkunci. Lalu tiba-tiba, ada bunyi ketukan dari belakangku. Aku membalik cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menoleh kembali ke kamar 406, cairan darah di lantai sudah mengering. Hilang, seolah tak pernah ada. Lampu lorong menyala lagi, tapi bau itu masih menggantung. Aku melangkah kembali ke kamarku, gemetar, dan saat aku menutup pintu, aku melihat sesuatu yang tertempel di bagian dalam daun pintu. Telapak tangan, merah, seperti bekas tangan berdarah yang menyentuh dari luar, tapi menempel di bagian dalam. Dari dalam kamarku, aku tidak tahu siapa yang masuk ke kamarku. Tapi malam itu, aku akhirnya melihat wajahnya. Untuk pertama kalinya. Malam itu, aku benar-benar ingin keluar dari kos ini. Tapi entah kenapa, kakiku tidak pernah benar-benar melangkah pergi. Setiap kali aku turun ke lantai 1 dengan koper kecilku, perasaan tidak enak muncul. Sesuatu menahanku. Seolah ada ikatan yang membuatku harus kembali ke lantai 4, dan malam itu. Aku kembali tidur di kamar 407. Tapi sebelum aku tidur, aku melihat ke arah meja, cermin bulat kecil itu kembali muncul. Padahal sudah 3 kali aku buang. Kali ini, retaknya membentuk seperti senyuman menyeringai. Aku diam, duduk perlahan di depan meja, dan tanpa sadar aku mulai menyisir rambutku. Tanganku bergerak sendiri. Pelan, teratur, lalu bayangan di cermin berubah, bukan wajahku, tapi sosok perempuan, rambut panjang, wajah pucat, bibir sobek hingga ke pipi, matanya kosong dan hitam pekat, dan dia menatap langsung ke mataku. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Lalu dia tersenyum, dan dari balik cermin, bibirnya terbuka, tapi tidak bersuara. Dia hanya menggerakkan bibirnya, seperti sedang berkata, "Gantian." Tiba-tiba, semua lampu kamar padam. Aku panik, berusaha menyalakan ponsel, tapi layarnya hanya berkedip, dan dalam kegelapan itu, aku merasakan hembusan napas di belakang leherku. Panas, basah, dekat. Aku membalik cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi cermin di depanku retak lebih dalam. Lalu sebuah tangan keluar dari balik cermin, tangannya dingin, penuh darah, kuku panjang, mencoba meraihku. Aku jatuh dari kursi, berlari ke sudut kamar, dan dalam gelap, aku melihat cermin itu berdiri sendiri di meja, dan perempuan itu masih menatapku dari balik kaca. Aku pikir malam itu adalah puncaknya. Tapi besoknya, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kuduga. Sesuatu yang terkubur di dinding belakang kamar 406. Setelah malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali mataku terpejam, bayangan tangan berdarah dari cermin itu muncul lagi. Wajahnya, senyumnya, tapi ada satu pertanyaan yang tak hilang dari kepalaku. Kenapa kamar 406 dibiarkan kosong begitu lama? Hari itu, aku memutuskan untuk bicara lagi dengan Mas Dian. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia berkata lebih dulu, "Mas, kalau masih merasa terganggu, mending pindah kamar aja. Lantai 3 masih ada yang kosong." Kata Mas Dian. Aku menggeleng. Saya cuma mau tahu, ada apa sebenarnya di kamar 406? Tanyaku. Mas Dian terdiam cukup lama.
Lalu ia menarik napas. Dulu ada mahasiswi yang tinggal di sana. Namanya Laras. Anak pinter, cantik. Tapi dia nggak pernah keluar kamar. Orang-orang pikir dia sibuk kuliah. Tapi setelah seminggu nggak kelihatan, kami dobrak kamar itu. Dia sudah meninggal di dalam kamar, duduk membelakangi cermin, dan sebagian tembok belakang lemarinya sudah dibongkar, tapi bukan dari luar. Jawab Mas Dian. Aku terdiam. Bongkar tembok. Dari dalam? Tanyaku. Malamnya, rasa penasaran mendorongku untuk melanggar peringatan. Aku menunggu sampai kos benar-benar sepi. Lalu membawa senter dan membuka paksa jendela kecil di lorong yang bisa dipanjat ke ventilasi belakang kamar 406. Dengan degup jantung kencang, aku masuk melalui celah kecil itu. Dan akhirnya berdiri di dalam kamar 406. Ruangan gelap, bau apek. Dinding menghitam, dan di pojok ruangan ada lemari tua besar di baliknya. Aku melihat tembok yang berbeda dari dinding lainnya, warnanya sedikit lebih gelap. Ada bekas semen baru yang kasar. Aku mendekat, menyorotkan senter, dan saat ku sentuh dinding itu suaranya kosong. Tanpa pikir panjang, aku dorong lemari itu sedikit. Dan kupukul dinding dengan gagang senter. Tok. 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 Lalu bruk. Sebagian semen runtuh, dan dari balik celahnya muncul sesuatu, bukan tulang, bukan barang, tapi segenggam rambut panjang, rambut manusia, hitam, lembab. Aku terpaku, tanganku gemetar, dan dari balik celah yang terbuka, terdengar suara pelan. Sangat pelan, kau membangunkanku. Lalu cahaya senter padam sendiri. Aku berlari keluar kamar 406 malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ada suara yang terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan saat aku sudah jauh dari lantai 4. Malam itu, setelah rambut itu keluar dari balik tembok, aku langsung lari menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Nafasku memburu, jantung seperti ingin meledak. Aku bahkan tidak sempat menutup jendela belakang kamar 406 yang kupanjat tadi. Aku ingin pergi. Sekarang juga, tapi saat aku mencapai lobi kos, aku merasa tidak sendiri. Suara langkah. Satu langkah di belakangku. Setiap aku bergerak, saat aku berhenti. Suara itu ikut berhenti saat aku menoleh. Tak ada siapapun. Aku lari keluar kos, jalan kaki cepat ke warung terdekat yang buka 24 jam. Duduk di sana sambil pura-pura sibuk main HP, tapi suara itu ikut, bukan suara langkah lagi, tapi suara bisikan, kau melihatku, kau menggali aku, jangan pergi. Aku menoleh cepat ke kanan. Seorang ibu tua di meja sebelah menatapku aneh. Mas nggak apa-apa? Dari tadi diam, tapi ngomong sendiri, katanya. Aku makin panik, kembali ke kos adalah pilihan terakhir. Tapi aku tidak bisa menginap di tempat lain malam itu. Akhirnya, dengan rasa was-was, aku kembali naik ke kamar.
Tapi kali ini, aku pindah ke lantai 3, minta izin ke Mas Dian untuk sementara. Tapi, ternyata tidak ada gunanya. Sekitar jam 2.10 dini hari, aku mendengar pintu kamar digaruk dari luar. Suaranya pelan, tapi jelas, seperti kuku panjang. Menggesek kayu secara perlahan, aku diam membeku. Ponselku menyala sendiri. Layar menunjukkan notifikasi baru. Wajahmu cantik saat tidur. Dikirim dari nomor tanpa nama, aku lempar HP-ku. Kututup telinga, tapi suara itu masih terdengar. Sekarang, bukan cuma garukan, tapi juga tawa kecil, tawa perempuan. Serak dan penuh dendam. Aku menutup wajahku dengan bantal. Tapi saat kulirik ke cermin kecil di meja, dia berdiri di belakangku. Rambut panjang, wajah remuk, dan matanya menatap langsung ke mataku. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin itu tetap memantulkan dia. Dia mengikutiku sekarang, bukan hanya di kamar 407, tapi kemanapun aku pergi. Aku pikir dengan pindah kamar, aku bisa lepas darinya. Tapi malam berikutnya, aku bangun dalam kondisi aneh. Di tempat yang bukan kamarku. Bersambung ke part akhir. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.